Orang yang gembor-gembor gugat saya, bilang saya ini dicabut nih gugatannya. AE mencabut gugatan perdatanya. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir ya, yang telah menunggu kami tadi. Juga dalam kesempatan ini saya Masih Ahmad selaku kuasa hukum dari 3 tergugat ya. Dari tergugat pertama PT Limas Kawan Indonesia, kedua Bapak Sabar Pardamaian Lemban Tobing, yang ketiga tergugat ketiga adalah Bapak Hendri Kurniadi atau yang biasa kita kenal ada Bang John LBF, terkait gugatan dari PT Adidharma Eka Prana yang sudah diregister juga pada nomor perkara 196-PDT-G-2023 di PN Jakarta Selatan yang terregister terdaftar 21 Februari kemarin ya. Kemarin dalam agenda mediasi antara penggugat tergugat tidak mencapai titik temu ya. Dari 3 kali juga ada kaukus juga yang dihadiri para pihak juga kan. Akhirnya tidak ada titik temu, dan tanggal 15 Mei kemarin dari saat pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat dalam hal ini PT Adidharma Eka Prana, dia merevisi gugatan ke hadapan majelis hakim, lalu kita pelajari, dan akhirnya pada tanggal 29 Mei ini kita menjawab sekaligus melakukan gugatan rekovensi, gugatan balik, dan juga kita juga melakukan eksepsi terhadap gugatan dari PT Adidharma Eka Prana. Yang menarik di sini kawan-kawan adalah pada tanggal 29 Mei 2023 sini sudah ada jawaban dari penetapan hakim ya, yang kita peroleh dari sistem informasi penelusuran perkara terhadap gugatan yang digugat kepada klien kami sebagai tergugat. Di sini bisa dilihat menetapkan, 1, mengabulkan pencabutan gugatan penggugat. Artinya penggugat itu mencabut gugatannya. Yang kedua, memerintahkan panitra agar mencoret perkara perdata 196-G-2023-PN Jakarta Selatan dari register perkara. 3, menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.438.000. Ini resmi ya dari SIPP Jakarta Selatan. Dan kita pun juga surprise setelah pada tanggal 15 Mei kemarin dia merevisi gugatannya. Sekarang sebelum tanggal 29 Mei dia kemungkinan sudah mengajukan pencabutan gugatan, dan akhirnya dikabulkan sama hakim pada tanggal 29 Mei 2023. Padahal kita juga sudah menjawab gugatannya, mengeksepsi, kita bantah semua, dan kita juga melakukan rekovensi yang poinnya adalah kita menggugat rekovensi 25 miliar kepada penggugat ya, karena PT Adidharma karena telah menyebabkan kerugian imaterial pada klien kami, pada 3 klien kami seperti itu. Dan kita juga sangat-sangat kaget pada saat ini dia sudah mencabut gugatannya, yaitu pada nomor register 196-PDT-G-2003 di PN Jaksel seperti itu. Kenapa menuntut 26 miliar? Ya, karena kita sudah menelaah kerugian klien kami, dan ini kan bentuknya imaterial. Sebenarnya kita nggak perlu merinci kalau imaterial. Yang penting kita gugat rekovensi, dan memang ada beberapa kerugian dari press release yang kemarin sekitar pertengahan bulan ini ya, Februari kemarin kalau nggak salah, dia melakukan press release yang melakukan tuduhan-tuduhan kepada klien kami, dan itu menyebabkan ya tentunya kerugian imaterial kepada klien kami seperti itu. Dan ini pun dari gugatan perdata dia sempat direvisi pada tanggal
15 Mei kemarin di depan majelis hakim ya. Kita pelajari dan kita juga tentunya menolak perubahan revisi itu karena menurut kami sudah memasuki pokok perkara dan kita sudah melakukan rekonvensi dan saat 29 Mei kita cek ternyata udah ada penetapan hakim bahwa penggugat isinya mencabut gugatan terhadap PT Lima Sekawan dan para tergugat lainnya seperti Bapak Sabar Parlemen Tobing dan Bapak Hendrik Kurniadi alias John LBF. Kurang lebih seperti itu. Bang John, gimana nih Bang John melihat si AE atau PT Adi Darmanya mencabut gugatan ini? Yang pertama sih, saya kemarin dapat laporan dari Ahmad Syahman selaku kuasa hukum perusahaan saya dan kuasa hukum Pak Sabar dan saya. Geli sih, saya ketawa sih, maksudnya inilah, jadi dari sinilah publik bisa menilai gitu loh ya. Dia kira saya cupu, ternyata saya suhu ya kan, cuak gitu kan, karena kita ini menjalankan perusahaan, menjalankan bisnis itu dengan good corporation banget gitu. Jadi data-data ya, bukti-bukti percakapan, semuanya itu lengkap semuanya, nggak ada yang terlewat semuanya ya. Jadi kalau saya melihat ini, ya sekarang alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dengan dia cabut gugatan dari PT Adi Dharma ini, kuasa hukumnya si Arief Edison itu kan, artinya ini menjawab gitu, ini juga ikut menjawab juga bahwa apa yang dia tuduhkan, apa yang dia sangkakan, apa yang dia dalilkan ke saya, ke perusahaan saya, ke partner saya, ya teman-teman bisa lihat dari prosesnya aja. Dia ada merevisi gugatan. Nah, itu sebenarnya kan nggak kerugian, merevisi kerugian. Ya sebetulnya kalau saya lihat indikasinya saya belum tahu nih tujuan, maksud dan tujuan kenapa dia cabut gugatan ini, ya kan? Ya mungkin nih ya, mungkin kalau dia berpikir dengan dia cabut gugatan ini, terus saya jadi memaafkan, terus saya jadi menyetop proses pidana yang saya lagi laporkan di Polda Metro, Polres Jakarta Selatan ataupun Polres Jakarta Utara. Saya jawab tegas, tidak akan pernah saya hentikan laporan polisi saya terhadap saudara AE ya. Apalagi yang di Polda Metro Jaya ini terus berjalan, saksi-saksi terus dipanggil. Saya waktu itu yang saya sampaikan ke teman-teman waktu SPDP-nya surat perintah dimulainya penyidikan itu kami terima ya, sampai sekarang terus berjalan. Jadi tidak ada yang mandek, semuanya berjalan terus ya. Patut diduga sih mungkin dia ketakutan, patut diduga ya, tapi kan saya nggak tahu dengan ini kan saya nggak bisa membaca pikiran orang, tapi secara otentik teman-teman bisa dapat update ini bahwa dicabut nih gugatannya. Jadi gugatan ke perusahaan saya bahwa katanya saya menipu 1,8 miliar ya, ini dia cabut gitu, ya. Kembali lagi ini juga salah satu pencerahan untuk publik juga, karena gini teman-teman, saya harus sampaikan ya, memang saya ngerasain banget di negeri ini kita hidup susah salah, sukses cepet dinyinyirin. Cuman ya ini harapan saya bisa jadi pelajaran dan sejarah yang bisa menjadi pelajaran kita bersama. Intinya kalau kamu benar nggak usah takut. Intinya kalau kamu menjalankan bisnis dengan halal nggak usah khawatir ya. Saya berapa kali sampaikan, kalau bisnisnya John LBF ini nipu, investasi bodong, udah dari kemarin saya berurusan dengan pihak berwajib. Setiap hari saya live TikTok, setiap hari saya posting, mukaku ada di mana-mana, kantorku jelas, bisnis saya ada jelas, websitenya dan lain-lain ya. Terus saya juga sekaligus mau sampaikan juga, di era digital ini semua orang ini bebas berlomba untuk menuju kesuksesannya. Tolonglah generasi jadul, generasi tua, jangan mematahkan pola pikir, mencuci otak, mindset generasi muda ini. Katanya sukses itu butuh puluhan tahun, nggak zaman lagi. Sukses di era digital sekarang ini, semua orang bebas untuk
berlomba-lomba berjuang untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi, ya. Karyawan saya pun makin nambah terus, bisnis saya, ini saya mau buka coffee shop di daerah Tangerang dan lain-lain gitu ya. Jadi bisnisnya semua bisnis real, bisnis yang bisa dicek, bisa didatangi, ya. Dan klien-klien saya itu seluruh Indonesia. Makanya kalau transisi kehidupan saya ini bergerak cepat secara ekonomi, secara kemakmuran saya bertumbuh cepat, ya karena memang nggak ada yang aneh. Transaksi saya besar, klien saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, transaksi saya gitu. Jadi klien-klien kita tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi di era online seperti ini, harapan saya teman-teman yang hari ini lagi berjuang untuk menuju kesuksesan, jangan pernah mundur. Jangan pernah takut selama Anda menjalankan bisnis yang jelas, bisnis yang real, nggak nipu, nggak merugikan masyarakat, nggak usah khawatir. Negara ini sangat fair dalam melindungi hak-hak hukum warga negaranya. Selama bisnismu itu benar, selama bisnismu itu tidak merugikan masyarakat, maju terus pantang mundur. Gunakan media sosial, gunakan internet, gunakan teknologi sebaik mungkin untuk men-scale up bisnis kamu, untuk mengekspos bisnis kamu sehingga cepat berkembang, gitu. Ya, saya tidak akan pernah menghentikan proses laporan saya terhadap saudara AI, akan terus berjalan. Dan kalau sekali lagi saya pertegas, kalau ada saudara AI terpikir di benaknya sekilas aja, aku mau minta maaf deh sama John LBF, mau mencoba untuk RJ minta damai gitu atau apa, urungkan niat Anda itu, karena memang Anda akan saya jadikan pelajaran berharga untuk generasi kita, generasi muda kita, masyarakat Indonesia. Freedom of speech dilindungi di Republik ini, di negara ini. Akan tetapi jangan ngawur tanpa fakta dan data, karena patut diduga juga ya, ini patut diduga ya, ini murni dia ini juga kesel, terus mungkin iri, karena saya melihat dari aktivitas media sosialnya, kegiatan usahanya ini sama dengan saya ya. Dia buka jasa juga untuk pendirian legalitas PT, jasa hukum dan lain-lain gitu ya. Jadi karena mungkin nggak bisa secepat saya peningkatannya ya, nggak bisa semasif saya pergerakannya, jadi mungkin diduga numpang pansos, supaya apa ya, biar dia mungkin dapat klien juga gitu, dapat simpati. Teman-teman bisa lihat dari kegiatannya sekarang, apa ya, masyarakat Indonesia itu udah pinter banget. Jadi kalau kamu nuduh orang tanpa fakta dan data, yang ada ya kamu diserang balik sama masyarakat. Di awal mungkin dia ya, di awal ada beberapa netizen yang mungkin belum terlalu mengerti, belum terlalu paham, ikut terpengaruh. Tapi sekarang saya perhatikan malah jadi berbalik, malahan jadi simpatinya udah ke saya, karena mereka melihat ya bisnisnya. Akhirnya kan orang ini kan akhirnya mempelajari, ngecek John LBF ini bisnisnya apa aja, kantornya di mana, mukanya di mana-mana. Kalau bisnisnya nggak jelas ngapain? Lagian teman-teman saya harus kasih tahu, percuma juga kamu mau bisnis, mau cepet kaya dengan cara merugikan masyarakat. Kan udah banyak contohnya, yang akhirnya hari ini mendekam di hotel Prodeo, ya, menawarkan investasi yang nggak jelas. Naruh duit di sini, terus kamu nanti bisa untungnya segini dalam waktu singkat. Endingnya udah jelas, endingnya udah kebaca, ujung-ujungnya masuk hotel Prodeo, ya. Gak usah saya sebut lah itu, kalian udah pada paham lah, ya. Tapi John LBF ini beda. John LBF ini generasi yang beda nih, sosok yang beda. Memang real pekerja keras, memang real menjaga customer satisfaction, memang real mengelola karyawan, mensejahterakan karyawan. Anak-anak muda disuruh jangan lama-lama jadi karyawan. Kalau banyak kan pengusaha-pengusaha, kamu kalau bisa kerja sama saya 10 tahun, 15 tahun. Kalau saya enggak, 2 tahun, 3 tahun aja kerja sama saya, habis itu jadi pengusaha, belajar yang banyak, malah saya suruh belajar di tempat saya gitu. Jadi ya, harapan saya dengan berita ini,
publik juga bisa menilai. Dan kalau masih ada keraguan dengan kegiatan usaha saya, silahkan datang, silahkan dicek, silahkan ditelusuri sedetail-detailnya. Bareskrim, Polri, Kepolisian Republik Indonesia, PPATK, apalagi KPK, ada nggak John LBF itu nerima 1 rupiah pun dari, mohon maaf, koruptor? Cek aja, 1 rupiah pun, saya bilang 1 rupiah pun tidak ada saya bersedia atau pernah menerima uang haram dari koruptor kah atau money laundry kah. Cek, daripada menduga-duga, daripada suzon, daripada memfitnah, silahkan kita cek. Boleh, saya akan terus ini kan mau launching nih tanggal 10 Juni coffee shop saya di Tangerang. Biasa untuk bisnis yang baru saya buka, saya akan meluangkan banyak waktu saya di bisnis baru saya. Saya akan setiap hari ada di sini, Ruko Sultan Avenue. Kalau mau nyari saya itu paling gampang, live, mukanya di mana-mana. Terus ini saya umumkan. Kalau orang aneh-aneh, semua serba terselubung, nggak berani kasih tahu. Kalau saya mah bebas-bebas aja, dimanapun aja saya tag lagi di mana. Itu teman-teman kurang lebih. Semoga ini jadi pelajaran yang sangat berharga dan penting untuk masyarakat Indonesia. Bebas berpendapat, tapi tetap dalam koridor kesopanan, adab, kesopan santunan, jangan memfitnah orang. Karena urusan hukum itu, serem lah kalau saya amit-amit. Kalau saya bilang minzalik, jangan sampailah saya kena urusan hukum. Bang, soal 25M itu kerugian total atau masih angkanya tuh belum pasti atau gimana? 25M ya, saya yang minta ke pengacara saya untuk rekonvensi 25 miliar, dan ternyata setelah kita siapkan angka gugatan 25 miliar ini, dia cabut rekonvensi ini. Kita mau rekonvensi 25 miliar, dia cabut gugatan. Mungkin dia sadar dari kekhilafannya sehingga dia melakukan langkah cepat, ya, mencabut gugatan di perdata, ya. Tapi kembali lagi, saya sudah sampaikan, tidak akan saya menghentikan kasus laporan saya terhadap saudara AE. Jadi buang jauh-jauh pikiran mau berdamai sama saya. Ketika 25M itu terucap atau dikeluarkan, terus tiba-tiba dia mencabut. Jadi gini, kalau imaterial itu kan hak dari pihak ya untuk menyatakan kerugian imaterial seperti itu. Tidak juga perlu kita rinci, walaupun kita juga ada beberapa kerugian yang mengembalikan uang dan itu di pidana sudah kita berikan kok kepada penyidik gitu. Di Polres Jakarta Selatan, di Polda sudah kita berikan. Kalau untuk di perdata kita melakukan rekonvensi, kerugiannya memang kita tuntut 25M terhadap penggugat seperti itu. Dan ada juga di beberapa ini kita rekonvensi menjawab itu tebal 38 halaman. Ya akhirnya belum diuji, dia sudah mencabut. Kita pun juga kaget gitu. Penetapan ini sudah bisa dilihat juga di SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Bisa kalau saya sih berpendapat ya, bukannya saya punya feeling sih ya, mungkin dia tersadar gitu dari kekilafannya, terus nyabut. Ini dugaan saya, cabut, takut gitu kan, terus harapannya pengen berdamai, arahnya sih ke sana, ya kan. Ya kembali lagi, saya sebelum dia berpikir seperti itu, saya udah sampaikan, saya ini orang yang sangat komit dan konsisten. Saya sekali ngomong A tidak akan pernah berubah jadi B. Kalau saya sudah ngomong A, ya A gitu. Apalagi jejak digital yang saya sampaikan, statement saya kan bisa dicek semuanya gitu. Pokoknya yang bersangkutan ini saya mau jadikan contoh yang sangat penting, karena kan ini masalahnya 25 miliar itu nggak sebanding loh dengan nama baik lo. Ya bisa aja 1 triliun, bisa aja saya mau karena seumur hidup nanti anak saya udah gede ya, tetap aja kan itu muncul kalau ini jejak digitalnya kan masih akan bisa dibaca oleh keturunan saya nanti gede.
Tapi ini juga saya mau meninggalkan jejak digital juga, bahwa ini loh bukti, ini loh orang yang gembor-gembor gugat saya, bilang saya ini dicabut nih gugatannya. Ini dicabut nih gugatannya nih.